Anak-anak, remaja-remaji, dan pemuda-pemudi di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, selamat malam. Mari kita membuka dari Injil Tuhan Yesus, perikop 124. Perikop 124, peringatan tentang ketamakan. Dari Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 34. Yang di depan belum membawa Injil Tuhan Yesus, silakan diambilkan satu di sana, di dalam. Boleh dibawa pulang ya. Oke. Ya. Oke. Perikop 124 ya. Kita akan baca dengan bertanggapan. Perikop 124, peringatan tentang ketamakan. Bukan halaman ya, perikop ya. Bukan halaman ya. Tapi ini perikop nomor 124. Semua sudah terbuka Injil Tuhan Yesusnya? Peringatan tentang ketamakan. Sudah ya? Kalau sudah, kita baca sama-sama. Saya akan membaca ayat 13, ditanggapi ayat 14. Nanti pada ayat yang ke-32 kita akan baca bersama-sama. Saya mulai. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atas atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung dari kekayaannya itu." Kemudian dia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, "Ada seorang kaya yang tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam jantungnya, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang yang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil darimu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta untuk dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang dan lumbung. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sasta pada jalan hidupnya? Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung atau bunga lili atau bunga susan yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang-orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas jantungmu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia ini yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepada kamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kepada kamu kerajaan itu. Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah
bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga jantungmu berada. Sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, tadi saya lupa memberitahu supaya HP kita harus disilentkan ya, supaya tidak mengganggu pelajaran firman kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang mengucap terima kasih karena Engkau masih memberikan kami nyawa sehingga kami dapat berkebaktian di CMC. Ya Bapa, kami orang berdosa, mohon belas kasihan Engkau. Mohon darah Yesus menghapus dosa-dosa kami. Kami juga mohon, kami minta Roh Kudus menolong kami untuk mempelajari firman-Mu, sehingga kami menjadi orang-orang yang bukan hanya memahami firman-Mu, tetapi juga Engkau beri kekuatan untuk melakukan serta mewartakan firman-Mu. Ya Bapa, dengarkan doa kami yang kami naikkan dengan ucapan terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, Lukas pasal 12, kalau kita simak ya, itu isinya panjang sekali ya. Hampir berapa ayat? 60 ayat. Berapa ayat? 60 ayat. Nah, menurut saya dan beberapa pelajar firman Tuhan, di dalam Lukas 12 setidak-tidaknya ada 40 pelajaran. Berapa pelajaran? Ya, 40. Penting sekali ya. Kenapa penting sekali? Karena kalau kita memiliki ya pengajaran dari Tuhan Yesus, kita dapat menjadi orang yang paling bijaksana di muka bumi ini. Nah, tadi kita sudah melihat ya, Tuhan Yesus memberi peringatan tentang tamak. Apa itu tamak? Tamak itu menginginkan sesuatu yang bukan milik kita. Itu pertama-tama ya. Yang kedua, tamak itu apa? Menginginkan sesuatu yang tidak kita perlukan. Itu namanya tamak. Itu melanggar hukum ke-10. Hukum ke berapa? 10. Ya, ada 10 hukum. Hukum yang terakhir, jangan tamak, jangan mengingini rumahnya, istrinya, budaknya laki-laki, budaknya perempuan. Turun lagi, kerbaunya, kambingnya. Jadi dari yang paling besar menjadi paling kecil. Namanya tamak, ya. Menginginkan milik orang lain. Itu namanya tamak. Jangan tamak. Ya, yang kedua apa? Mengingini apa yang tidak kita perlukan, itu juga namanya tamak. Nah, dalam Injil Lukas pasal 12 tadi yang kita baca, ada seorang tiba-tiba datang pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu segala sesuatu bisa dikerjakan kecuali satu dia nggak bisa buat apa tuh. Semuanya dia bisa. Kecuali apa dia tidak bisa? Dia tidak bisa berbuat dosa. Ya, jadi Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang sakit, bisa membangkitkan orang mati. Jadi orang ini punya masalah. Masalahnya apa? Dia sedang bersengketa rebutan warisan dengan saudaranya. Dia pikir dengan datang kepada Yesus, Yesus bisa membantu dia supaya warisan di keluarganya itu bisa dibagi menurut dia kepada dia dengan porsi yang lebih banyak. Ya. Menjadi pewaris itu biasanya banyak problemnya. Orang tua kadang-kadang memberikan warisan tidak sama kepada satu anak dan anak yang lain. Sehingga anak yang mendapatkan warisan lebih kecil pasti komplain. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, apakah tadi Tuhan Yesus memenuhi permintaannya? Tidak. Malah Tuhan Yesus mengajarkan para muridnya bahwa kita kalau hidup di muka bumi ini harus waspada terhadap yang namanya harta benda, yang namanya uang, yang namanya apa? Harta. Harta itu penting. Harta penting nggak? Penting ya. Nah, tapi Tuhan Yesus bilang kamu harus waspada karena ada orang salah pengertian terhadap harta, sehingga hidupnya itu untuk mencari harta. Nah, tadi Tuhan Yesus mengatakan ada satu perumpamaan. Orang itu ya pada zaman dulu kaya sekali. Saking kayanya semua yang dia
miliki menghasilkan hasil yang berkelimpahan sehingga tidak bisa dia habisi. Sehingga apa yang terjadi? Tadi kamu baca, gudangnya kurang, dia bangun gudang baru. Ya, zaman dulu kalau kaya dihitung berapa jumlah kambingnya, berapa jumlah sapinya, berapa jumlah pegawainya, berapa jumlah panennya. Ya, tidak dihitung seperti zaman sekarang ya, uang kamu berapa ribu, berapa juta, berapa miliar ya zaman sekarang. Zaman dulu tidak. Ya. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Waktu dia asik mengumpulkan harta benda, dia lupa satu hal. Lupa apa? Apa yang dia lupa? Yang tidak boleh lupa. Bahwa hidup kita, siapa yang tentukan? Apakah orang kaya bilang, saya banyak uang, saya mau hidup sampai 100 tahun. Bisa tidak? Tidak bisa. Nah, pada malam itu, Tuhan berkata, aku cabut nyawa kamu. Aku cabut sehingga dia mati. Nah, kalau dia mati, kamu tahu nggak orang mati kalau misalnya dia punya 100 rumah, ya, waktu dia hidup, dia bisa tidur di berapa tempat tidur, walaupun dia punya 100 rumah. Bisa nggak dia? Saya mau tidur 1 jam di sini, 1 jam di sana. Kira-kira enak nggak tidurnya? Hah? Misalnya dia punya hotel, di hotel itu ada 100 kamar, wah semua kamar milik dia. Saya mau tidur 1 jam di sini, nanti pindah lagi 1 jam ke sana, enak kira-kira? Enggak. Dia lupa bahwa manusia itu, paham nggak ya? Nyawanya itu Tuhan yang beri, dan malam itu Tuhan cabut nyawanya. Nah, sekarang waktu dia mati, dia punya kuburan bisa besar-besar nggak? Bisa nggak kuburannya sebesar Pontianak? Hah? Ada nggak lihat kuburan orang paling-paling berapa? Peti matinya orang kaya orang miskin sama besar nggak? Hah? Kenapa bukan peti orang mati yang kaya itu sebesar kontainer? Kelihatan kaya kan? Wah, dia kaya. Peti matinya sebesar apa? Kontainer. Ada nggak? Pernah nggak lihat peti mati orang sebesar kontainer? Hah? Nggak ada. Sama nggak ukurannya? Sama. Ya, jadi dia sudah mati. Sekarang Yesus bertanya, harta yang dia miliki untuk siapa? Paham ya? Nah, sekarang saya kasih tahu kamu. Kalau kamu punya uang, ya, punya uang ya. Coba saya ambilkan satu uang ya. Uang ini punya siapa? Punya siapa? Punya saya ya. Betul punya saya? Nah, seandainya saya keluar dari pintu nih, kena serangan jantung mati. Uang ini punya siapa? Punya saya bukan? Hah? Yakin? Uang ini punya saya. Kalau saya pakai uang ini belikan ST ya. Terus ST-nya saya minum, ya, dan kamu juga minum. Uang itu milik siapa? Miliknya saya. Karena uang ini saya pakai. Tapi selama uang ini belum saya pakai, itu uang bisa milik saya. Ya betul. Tapi sebenarnya bukan punyanya saya. Mengerti? Mengerti nggak? Kamu punya waktu. Jadi kalau waktu kamu belum pakai untuk berdoa, itu waktu kamu belum. Tuhan bilang, no, ya. Waktu kamu pakai untuk hal-hal yang tak ada gunanya. Main game lah. Kira-kira main game ada guna nggak? Kamu bisa main game 12 jam. Kira-kira kamu bisa lebih pintar nggak? Hah? Ya banyak kali ya kita pikir itu berharga, padahal tidak. Jadi Yesus berkata, waspada. Jadi di dalam Injil Lukas 12 ini sama dengan kalau kamu baca Injil Matius pasal 5, pasal 6, pasal 7. Pasal apa? 5, 6, dan 7 yang disebut khotbah Yesus di bukit. Ada rangkuman di situ 40 hal yang perlu kita ya ketahui. Kalau bisa kita hafalkan satu persatu. Mari kita lihat apa saja itu. Yang pertama, nah, pasal 12 ayat 1, hati-hati, waspada terhadap kemunafikan. Ya, sudah saya ajarkan ya 2 minggu yang lalu. Pemimpin yang munafik itu apa? A, B, C, D, E, F, G, H. Apa itu A? Ajarkan firman, tidak ikuti firman. B, bohongi janda. C, cari pengikut, buat pengikutnya jauh lebih jahat daripada mereka. D, duit saja yang paling penting. E, eliminasi hukum Taurat ya dengan hukum manusia. F, wah, flamboyan hidupnya tapi dalamnya busuk. G, gangster rohani. H, bikin hoax. Ya, bikin hoax. Kenapa? Mereka
seolah-olah orang baik, mereka membangun makam nabi, padahal nenek moyang mereka pembunuh nabi, itu pemimpin munafik. A, B, C, D, E, F, G, H. Hafal nggak? Masih hafal nggak? Apa tuh A? Ajarkan firman, tidak jalankan firman. B, bohongi janda. C, cari pengikut. Sudah dapat pengikut, pengikutnya dibuat lebih jahat daripada gurunya. D, duit yang paling penting. E, eliminasi hukum Tuhan dengan hukum manusia. F, flamboyan, kelihatannya bagus di luar, dalamnya busuk. G, apa? Gangster rohani, gangster dalam gereja. H, apa? Bikin hoax. Nah, mari kita lihat ya, waspadalah terhadap pemimpin TAI yang munafik. Bisa hafal nggak 8 hal tadi yang sudah saya ABCD-kan? Ulangi ya, apa A? Orang munafik itu mengajar firman, tapi dia tidak jalankan firman. B, bohongi janda. C, cari pengikut, kemudian pengikutnya dibuat lebih jahat daripada gurunya. D, duit yang paling penting. E, eliminasi firman dengan ajaran manusia. G, F apa? F apa? Flamboyan, wangi di luar, dalamnya busuk. G, gangster rohani, karena mereka menguasai bait Allah. H, apa? Bikin hoax. Kenapa hoax? Mereka bikin bangunan makam nabi, seolah-olah mereka tuh cinta nabi, padahal nenek moyang mereka yang membunuh para nabi. Nah, sekarang kita lihat ya, waspada terhadap segala kemunafikan. Nah, kemudian jangan lupa ya, segala rahasia pasti Tuhan bongkar. Paham ya? Kita nggak bisa bilang, oh saya berbuat ini, orang nggak tahu. Pada satu hari Tuhan akan kasih tahu semua orang ya kebusukan. Takutlah akan Tuhan, bukan takut pada manusia. Kita jarang yang takut pada Tuhan ya, tapi kita lebih takut manusia. Tidak boleh. Kemudian yang keempat apa? Pemeliharaan Allah di atas segala-galanya. Artinya begini loh, hidup kita yang sudah percaya Yesus, kita pasti dipelihara oleh Tuhan. Percaya tidak? Kamu sudah percaya Yesus berapa lama? Saya tanya, kelas berapa percaya Yesus? Kasih tahu saya. Kira-kira umur berapa percaya Tuhan Yesus? Joseph, kelas berapa? Sep. Kelas 6 sudah percaya Yesus. Kalau kamu? Kapan percaya Tuhan Yesus? Kelas 6 juga ya? Kelas berapa? 6 ya, oke. Kalau Daniel? Kelas 5. Alfio? SMP. Masing-masing kita tahu kapan kita percaya Tuhan Yesus ya. Nah, kalau kamu sudah percaya Yesus, kamu punya Allah sebagai Bapak kamu. Siapa Bapak kamu? Di dunia ini nggak ada orang berani manggil Allah sebagai Bapak loh. Papa ya. Kamu boleh panggil Pak Jokowi Papa nggak? Dia bilang, emangnya kau anakku? Ya kan? Bukan. Hanya Gibran yang bisa panggil dia Papa ya. Tapi kita punya apa? Allah, kita panggil apa? Papa. Siapa yang kasih kamu makan? Papa. Siapa yang kasih kamu sekolah? Papa. Ya. Papa dan Mama. Sekarang kita punya Bapak surgawi. Yang bagaimana? Yang maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Dia selalu menjaga kita. Selalu apa? Menjaga kita. Kamu pernah nggak merasa Allah menjaga kamu? Saya kasih kesaksiannya. Kadang-kadang saya hidup sampai capek sekali. Ya. Harusnya ada acara jam 7. Tapi karena saking capeknya, ya. Walaupun tidak ada alam, tiba-tiba saya bisa mimpi jam setengah 7 udah bangun. Setengah jam untuk persiapan supaya acara saya jam 7 saya tidak terlambat. Kira-kira yang membangunkan saya itu siapa? Tuhan loh. Paham ya? Jadi kalau kamu sudah percaya Tuhan, Tuhan itu selalu menjaga hidup kamu loh. Kamu pasti yang mengalaminya. Paham ya? Cermati hidup kamu ya. Kamu dipimpin oleh Tuhan. Ya.
Seperti saya waktu mau cari sekolah yang ini ingin saya pergi, tapi apa? Waktu saya ujian saya sakit, nggak bisa masuk. Ternyata Tuhan pimpin saya ke sekolah yang lain yang lebih murah, lebih bagus. Nah, ya kan? Tuhan memimpin hidup kamu, asal kamu sudah percaya Yesus. Selanjutnya, kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, kita harus mengakui Dia loh. Kenapa mengakui Dia? Bagaimana cara mengakui Yesus? Kalau lewat hidup kamu, orang bisa mengenal siapa Yesus. Kamu kalau makan, kamu berdoa, sehingga kamu diketahui, orang ini percaya Yesus. Jangan sampai kamu sudah percaya Yesus, kamu tidak mengakui Tuhan Yesus di depan orang. Ya. Kemudian yang berikutnya, harus menghormati Roh Kudus. Apa maksudnya menghormati Roh Kudus? Waktu kita belajar firman Tuhan, kita harus sungguh-sungguh, karena yang bisa membuat kita mengerti firman Tuhan hanyalah Roh Kudus. Paham ya? Kemudian kita hidup harus mengandalkan pimpinan Roh Kudus. Kemudian yang ke-8, jangan menjadi orang yang suka usil. Suka apa? Usil. Ya, itu pengajaran Yesus di dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 13. Yang ke-9, waspadalah tadi terhadap ketamakan. Apa itu tamak? Mengingini barang milik orang lain, atau mengingini sesuatu yang tidak kita perlukan. Yang tidak kita perlukan. Paham ya? Itu namanya tamak. Nah, hidup bukan hanya sekedar mengumpulkan harta benda. Seperti orang tadi kan, hartanya berlimpah, tiba-tiba malam hari Tuhan cabut nyawanya. Harta tidak menjamin kehidupan kita. Walaupun orang kaya, kamu pikir orang kaya itu bahagia hidupnya? Belum tentu ya. Belum apa? Belum tentu ya. Orang kaya belum tentu hidupnya bahagia. Dia akan pusing ya, bagaimana uangnya yang banyak itu ya, supaya jangan rugi dagangnya ya, supaya uangnya itu jangan jangan bangkrut dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya, jangan mencari kekayaan. Apa maksudnya jangan mencari kekayaan? Kumpulkanlah harta kamu bukan di dunia, tapi di mana? Mengumpulkan harta, kumpulkan hartamu di surga. Kenapa begitu? Karena di dunia harta bisa dicuri. Harta kalau emas dan yang lain-lain bisa menjadi karat. Kalau harta di dunia ini bisa menjadi bagaimana? Rusak. Ada nggak rumah yang kita bangun selama-lamanya baru? Ada nggak motor yang kamu beli selama-lamanya baru? Pasti lama-lama jadi rusak. Itu harta di bumi. Tapi kalau kita mengumpulkan harta di sorga, nah harta di sorga itu tidak bagaimana? Bisa dicuri. Bagaimana cara sekarang kamu mengumpulkan harta di sorga? Saya tanya kamu. Gimana caranya? Waktu kamu membawa persembahan pada hari kebaktian, itu satu caranya. Seperti sekarang juga ya, kamu sedang belajar firman. Tapi bukan hanya sekedar belajar firman, kamu nanti bisa mengajarkan firman pada orang lain. Nah, itu kamu sedang mengumpulkan harta. Paham? Kemudian kamu lihat yang berikutnya, ya, kita harus mencari kekayaan di sorga. Yang berikutnya, jangan percaya pada kekayaan. Paham ya? Karena kekayaan itu tidak bisa menolong kita pada saat kita dalam masa-masa bahaya. Contoh, kamu tahu siapa yang membuat komputer dan alat-alat yang namanya Apple? Tahu? Siapa namanya? Orang itu namanya Steve Jobs. Namanya apa? Steve Jobs. Kamu tahu nggak? Waktu dia matinya umurnya masih muda. Uangnya begitu banyak. Tapi bisa nggak uangnya itu memperpanjang nyawanya? Bisa? Nggak bisa. Dia punya begitu banyak uang, tapi yang terjadi dalam dirinya, dia sakit kanker, dan di rumah sakit sebelum dia mati, itu begitu banyak mesin ya mendukung kehidupannya. Memang mesin-mesinnya itu mahal, tapi semua mesin hanya bisa ya menjaga hidupnya beberapa jam, beberapa hari. Tapi setelah itu dia harus mati. Tidak bisa membuat nyawanya ya bisa tinggal lebih lama 1 hari saja. Paham? Harta itu tidak bisa bagaimana? Ya,
membuat kita apa? Pasti, ya. Kemudian hidup serba tidak pasti. Jangan percaya pada kekayaan. Hidup itu tidak pasti. Yang pasti, apa yang pasti? Setiap orang pasti mengalami yang namanya apa? Kematian. Saya tanya kalian, kalau kalian mati, ya, kemana? Kemana? Jadi apa? Kalau kamu mati, kamu kemana? Ke surga. Kenapa bisa ke surga? Pertanyaannya. Surga itu tempat yang tidak ada dosa. Kalau ke surga harus kita tidak ada dosa. Bagaimana caranya supaya kita tidak ada dosa? Berbuat baik. Misalnya saya membunuh orang, terus saya berbuat baik. Bisa nggak dosa saya membunuh itu dihapus? Bisa? Betul bisa? Setuju. Saya di sini membunuh kamu. Terus setelah itu saya buat baik sama orang. Nyawa kamu bisa balik nggak? Bisa nggak dengan berbuat baik menghapus dosa? Terus gimana caranya? Ayo. Kenapa percaya Tuhan Yesus? Karena Yesus tidak ada dosa, Dia mati untuk dosa kita. Paham ya? Tidak ada perbuatan baik yang bisa membawa kita masuk surga. Tuhan Yesus ada dosa nggak? Tidak. Kenapa Dia mati? Mengganti kita untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, Tuhan Yesus, Dia bukan hanya mati, Dia dikubur, tapi Dia bangkit. Jadi waktu Dia bangkit, Dia memiliki tubuh mulia yang kelak Dia akan berikan pada kita kalau kita percaya Yesus. Itu penting ya. Jangan salah paham ya. Jangan kamu bilang, saya mau masuk surga, saya bisa membawa kebaikan. Tidak bisa. Kebaikan itu seperti kain kotor. Paham ya? Nah, pertanyaannya, hanya satu cara yang bisa membuat kita bisa masuk surga, yaitu dengan apa? Percaya kepada Tuhan Yesus. Kematian itu pasti. Ya, masing-masing kita itu pasti akan mati, tapi kita tidak tahu kapan kita mati. Tapi sebelum mati, kita sudah harus percaya Yesus tuh. Sekarang saya tanya ya, sudah percaya Yesus belum? Ya? Sudah belum? Kenapa percaya Yesus? Satu, Dia sudah mati untuk dosa kita. Dia sudah dikubur, Dia bangkit, Dia menampakkan diri. Yang ke-16, rencana manusia untuk panjang umur bagus, tapi kalau panjang umur tanpa Tuhan itu gak baik. Kamu tahu gak? Orang zaman sekarang, kalau dia sudah pensiun, sudah apa? Pensiun, dia tidak ada kerja lagi. Dia bingung tuh, tiap hari waktunya panjangnya mau bikin apa? Kamu jangan bilang orang pensiun itu enak, karena dia nggak tahu mau bikin apa. Tapi kalau kamu ya menjadi anak Tuhan yang baik, kamu bisa tiap hari masih bisa belajar firman, kamu bisa pergi melayani, kamu bisa pergi ya membesuk orang yang jarang ke gereja dan sebagainya. Itu orang yang percaya Yesus, dilatih untuk melayani. Dilatih apa? Untuk apa? Iya, melayani. Itu sangat berguna kalau kamu sudah nanti sudah tua, sudah pensiun. Ya, tapi kalau orang ya yang pensiun tidak tahu apa yang dia bikin, dia bisa kumpul kawannya, main judi, main apa? Tiba-tiba ditangkap polisi, ditanya kenapa main judi? Waktu saya panjang, kalau nggak main judi saya nggak tahu apa yang saya bikin. Nggak boleh ya? Ngerti? Panjang umur tak ada gunanya kalau di luar Tuhan. Selanjutnya, yang ke-17, kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita ini kepada Tuhan. Paham ya? Kamu punya hidup, Tuhan akan tanya kamu. Kalau kamu sudah percaya Yesus, kamu ditanya bukan, kamu kenapa berbuat dosa ini dan itu, tidak. Tapi kamu ditanya apa? Sudah belum bekerja untuk Tuhan? Apa pertanyaannya? Sudah belum bekerja untuk Tuhan. Tuhan Yesus nggak tanya lagi. Misalnya kita pernah berbuat dosa, kita pernah berbohong, pernah malas, Dia nggak pernah. Karena semua dosa kita sudah dihapus. Dia akan tanya apa? Ada tidak kamu bekerja untuk Tuhan?
Paham ya? Harus ada tanggung jawab. Kemudian gunakanlah kekayaan kita dengan bijaksana saat kita bisa mengendalikannya. Jadi kalau kita punya kekayaan, kekayaan itu bukan hanya bentuk uang loh. Apa kekayaan kamu? Bakatnya kamu. Apa? Misalnya kamu bisa main gitar, kamu latihan baik-baik gitar, ya. Sebelum kebaktian sudah latihan. Jadi kebaktian itu langsung ya bisa menyanyi dengan baik. Ya, kamu misalnya ada bakat menyanyi, kamu nyanyi dengan baik. Itu juga termasuk harta. Harta itu bukan hanya dinilai dengan apa? Dengan uang. Ada orang ya hartanya apa? Pandai kali bawa mobil. Nanti udah kamu besar, kamu bisa membantu membawa mobil. Banyak ya yang merupakan harta kita, bukan hanya sekedar uang. Tapi kalau kamu nanti ya Tuhan beri banyak uang, kamu juga bisa pakai uang kamu untuk pelayanan. Paham? Nah, di antara kamu siapa tahu kan, nanti Tuhan akan kasih wah banyak sekali uangnya, dan kamu bisa persembahkan uang kamu untuk mendirikan gereja dan sebagainya. Kemudian yang ke-19, rawatlah lebih jiwa kita daripada tubuh kita. Olah jiwa lebih bagus daripada olahraga. Apa maksudnya olah jiwa? Setiap hari harus membaca firman. Setiap hari harus berdoa. Sekarang pertanyaannya, ada nggak kamu lakukan? Tiap hari baca firman, tiap hari berdoa. Kalau olahraga tiap hari kan sehat kan? Oh. Tapi kalau tiap hari kita olah jiwa, olah apa? Jiwa. Mau olah jiwa? Apa itu olah jiwa? Apa? Membaca firman, berdoa, dan melakukan firman. Ya, olah jiwa lebih baik daripada olahraga. Jangan sekali-kali mencari kekayaan dengan mengorbankan kesejahteraan jiwa. Ya, ada orang dia tidak peduli dengan kesehatannya, dia terus mencari uang. Akhirnya dia apa? Mati. Waktu dia sudah dapat uang, tubuhnya sakit. Bisa nggak uangnya itu menyembuhkan penyakitnya? Nggak bisa. Kemudian jangan menyia-nyiakan hidup untuk menjadi kaya, tapi ini yang paling susah ya, mendahulukan hal-hal yang penting. Ya. Dalam bahasa Inggrisnya first thing first. Mana yang paling utama dalam hidup ini? Ya, waktu kita bangun pagi, yang utama untuk kita adalah kita harus berdoa dulu. Kemudian yang berikutnya, menimbun harta hanya di bumi akan membinasakan jiwa. Harta itu ya, kalau banyak membuat orang yang punya harta, bukannya dia percaya lebih kepada Tuhan, tapi hartanya bisa menjauhkan dia daripada Tuhan. Makanya di dalam kitab Amsal ada doa, jangan buat saya kaya sehingga saya tidak lagi bagaimana bersandar padamu ya Tuhan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, jangan bikin saya miskin sekali sehingga saya mencuri dan mempermalukan namamu. Dua permintaan. Satu apa? Jangan membuat saya kaya kalau kekayaan itu membuat saya menjauh dari engkau. Bisa nggak kekayaan membuat orang menjauh dari Tuhan? Bisa ya. Doa kedua apa? Jangan membuat saya miskin sehingga saya mencuri dan memalukan engkau. Jangan lupa doa itu ya. Kalau kita diberi kaya, jangan sampai kita sudah jadi kaya, kita nggak lagi mengandalkan Tuhan, mengandalkan harta. Ya kan? Tapi kalau orang tidak kaya, dia bingung. Saya mau makan apa? Dia berdoa, Tuhan berikan saya makan, Tuhan kasih dia makan. Tapi kalau orang kaya, dia bingung mau makan apa kan? Dia nggak lagi tanya Tuhan. Dia cari ini restoran mana yang enak, ya kan? Sehingga dia jauh dari Tuhan. Tapi kalau kita ya selalu hidup bersandar pada Tuhan, dia senang. Nah, harta bisa menjauhkan kita dari Tuhan, dan harta ya kalau tidak baik-baik dimanfaatkan bisa membinasakan orang yang punya banyak harta. Karena orang kaya itu susah masuk kerajaan Allah. Ya seperti apa? Lebih susah dia masuk kerajaan Allah daripada onta masuk ke lubang jarum. Paham nggak? Karena dia kaya. Oke? Kemudian yang berikutnya, jangan pernah khawatir akan apa yang kita perlukan. Ini kita selalu loh khawatir loh. Besok saya mau makan apa ya? Besok saya mau ya, punya keperluan nih, kira-kira bisa nggak? Selalu kita khawatir loh. Betul nggak? Kenapa kita khawatir? Karena kita bukan orang kaya, sering kali khawatir. Tapi jangan lupa loh, apa yang kamu perlukan
pasti Tuhan sediakan. Coba sebut ya. Apa yang saya perlukan, pasti Tuhan sediakan. Coba sebut, 1, 2, 3. Apa yang saya perlukan, pasti Tuhan sediakan. Coba kamu lihat burung. Burung itu dikatakan Alkitab tidak punya gudang. Burung itu pernah nggak kamu lihat mati kelaparan? Enggak ya? Kenapa enggak? Karena burung setiap hari, kalau kamu lihat baik-baik burungnya, kalau dia bangun pagi, kira-kira burung itu nangis atau nyanyi? Hah? Nangis atau nyanyi? Burung berkicau itu nyanyi atau nangis? Nyanyi ya. Nah, dia memuji Tuhan dulu. Setelah itu, jangan lupa ya, kamu bangun pagi, kamu berdoa, kamu memuji Tuhan. Yang berikutnya apa? Burung itu nggak nunggu di sarang. Tuhan, Engkau pelihara aku ya. Aku tunggu di sini ya. Nanti Kau kirim padi ke sini ya. Betul nggak? Hah? Apa yang dia kerjakan? Dia cepat-cepat terbang mencari Nah, kita juga begitu. Kalau kita sudah bangun, kita baca Alkitab, kita berdoa, kita menyanyi, kita harus rajin, apa? Sekolahnya rajin, kerjanya rajin. Bisa berhasil nggak kalau kita rajin? Rajin dibarengi dengan doa. Dengan apa? Dengan apa? Dengan doa. Pasti Tuhan memberkati kamu. Jangan khawatir akan apa yang kita perlukan. Tuhan bilang, burung coba lihat, aku pelihara dia. Coba lihat bunga. Bunga itu cantik nggak? Oh, lebih cantik daripada pakaiannya raja paling kaya, Raja Salomo. Kenapa Tuhan pelihara bunga? Karena Tuhan ingin beritahu kepada kamu, Tuhan yang menjaga semua alam semesta. Kita nggak mampu loh. Misalnya kamu tiba-tiba diberi kebun binatang di rumah. Mana kamu punya uang untuk kasih makan harimau satu hari berapa ratus kilo daging? Nggak mampu ya, tapi semua Tuhan jaga. Nah, jangan kita hidup ya, hidup itu lebih penting daripada daging. Kemudian yang berikutnya, tubuh lebih penting daripada pakaian. Kenapa tubuh lebih penting daripada pakaian? Ada orang ya, dia terus ya memikirkan pakaiannya, dia lupa ya tubuhnya lebih penting daripada pakaian. Kamu tahu nggak, tubuh ini kalau sakit kita nggak bisa dengan efektif ya bekerja. Tapi kalau tubuh kita sehat, kita bisa bagaimana? Sekolah dengan baik, bekerja dengan baik. Maka harus menjaga kesehatan tubuh kita. Supaya apa? Kita bisa melayani Tuhan dengan tubuh kita. Kemudian yang berikutnya, manusia lebih berharga daripada burung. Ya, burung pun dikatakan Tuhan ya, walaupun ditangkap oleh manusia, dijual di pasar, itu Tuhan menjaga supaya burungnya ya jangan jatuh ke bumi kalau Tuhan tidak izinkan. Ya, kita lebih berharga daripada burung. Nah, khawatir adalah dosa. Apa itu khawatir? Apa itu khawatir? Kita takut. Kita apa? Takut. Takut apa? Nggak ada makan, nggak ada uang. Ya, kita takut. Khawatir itu sama dengan apa? Takut. Nah, tadi saya sudah katakan, kalau kamu sudah percaya Tuhan Yesus, Allah itu siapa kita? Bapa kita yang akan selalu, tadi saya katakan, menyediakan apa yang kita perlukan. Yang kita apa? Perlukan. Kita memang kadang-kadang khawatir. Kita misalnya punya motor, kita udah isi minyaknya sampai full. Nanti kalau bensinnya habis, nanti saya punya uang lagi nggak untuk membeli bensin? Kan selalu begitu kan? Nah, misalnya kita punya uang dikasih orang tua 10.000, kita pakai habis. Nah, kita pikir, besok masih ada uang nggak? Selalu begitu ya. Tapi tadi saya katakan, kalau ya kita sudah percaya Yesus, firman Tuhan berjanji, apapun yang kita perlukan, pasti Tuhan sediakan. Karena takut adalah dosa. Kemudian Tuhan lebih memperhatikan manusia daripada bunga yang indah. Bunga lili. Bunga lili itu tahu nggak bunga apa? Bahasa lainnya itu bunga susan. Bunga apa? Nah, susan sama lili itu sama. Kalau ada nama orang lili atau susan itu sama. Ya, bunga lili atau bunga apa? Susan. Tuhan menjaga. Kemudian hiduplah bebas dari keraguan. Kemudian carilah Tuhan lebih dahulu
maka segala sesuatu yang lain akan ditambahkan. Ini ayat yang sama dengan Matius 6:33. Bunyinya apa? Kamu semua carilah kerajaan Allah terlebih dahulu dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan pada kamu. 1, 2, 3. Mari kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya lebih dahulu, maka semua akan ditambahkan kepada kita. Contohnya hari Minggu, kamu ke gereja dulu atau kamu belajar dulu nggak ke gereja kalau ulangan? Mana yang baik? Kalau musim ulangan, ke gereja dulu, setelah itu pulang boleh belajar. Ya, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain akan Tuhan tambahkan. Ini janji di mana? Dalam Lukas 12 ayat 29 sampai 31 dan Matius 6 ayat 33. Ada lagunya ya. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness. Seek ye first the kingdom of God. Ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan pada kita. Jangan lupa ya ayat ini ya. Matius berapa? 6:33. Apa bunyinya? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semua akan Tuhan tambahkan kepada kita. Tuhan mengetahui segala yang kita perlukan. Ya, jangan takut akan masa depan. Allah berkenan memberikan kerajaan kepada anak-anaknya. Kamu tahu nggak, nanti kita akan tinggal di kerajaan Allah, ya, yang bagaimana? Tidak ada kematian, tidak ada kesakitan, tidak ada dosa. Kotanya namanya Yerusalem baru, dan kita akan diberi tubuh mulia. Dan kamu tahu nggak, kerajaan Allah itu kotanya dinamakan kota Yerusalem baru. Masih ada matahari tadi di situ. Ada nggak matahari? Ada nggak? Ada laut. Dikatakan Alkitab tidak ada lagi matahari, tidak ada laut, dan kita tinggal di situ. Kamu tahu jalannya terbuat dari apa? Jalannya Yerusalem baru, jalannya terbuat dari emas. Ya. Kita akan diberi kerajaan. Jadi nggak perlu lagi kita di sana beli rumah, ngontrak rumah dan sebagainya. Nggak usah. Semua ya miliknya kita. Kalau kamu percaya pada Tuhan Yesus. Nah, harta di surga adalah satu-satunya yang kekal. Di dunia ini semuanya sementara. Ya, akan habis di dunia ini ya. Ngerti ya? Nanti satu saat Pontianak nggak ada lagi. Kuburaya nggak ada lagi. Tuhan akan bakar ya bumi ini loh. Dia akan ganti dengan langit baru dan bumi baru. Jadi yang di bumi ini yang kamu bisa lihat semuanya sementara. Kemudian ya, jadilah hamba yang terus berjaga-jaga untuk menantikan kedatangan Yesus. Ya, sekarang ini waktu ya Yesus datang semakin dekat. Kamu jangan lupa ya. Mungkin malam ini Yesus datang loh. Tapi problemnya, kamu sudah percaya Yesus belum? Kalau percaya Yesus, Tuhan Yesus angkat kita ke angkasa. Kalau nggak percaya, ditinggal di bumi ini dan menderita bagaimana? Namanya tulah. Ya, bersiaplah untuk kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Nah, jangan lupa ya, bahwa jadilah hamba yang setia, yang selalu ya mengerjakan pekerjaan Tuhan sebelum Yesus datang. Kemudian ajaran yang ketiga terakhir, berdamailah dengan orang pada saat kamu terjadi perselisihan. Ya. Kemudian kenalilah kesempatan yang ada, ya, hidup damai dengan semua orang. Jadi ini ada 40 pelajaran dari Tuhan Yesus. Nanti saya akan kirim kembali ya kepada satu dari kalian. Kalau bisa nanti ya tuliskan nomor WA kalian di sini, saya akan kirim ya supaya semuanya bisa dapat ya slide ini. Oke, nanti tolong tuliskan, dicari kertas yang akan saya bagikan sebelum kita meninggalkan ruangan ini ya. Oke, mari kita berdoa. Kita berdiri. Kita berdoa. Sebelum pulang ya, jangan lupa tuliskan nama dan nomor WA-nya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap terima kasih pada malam ini. Kami sudah belajar bukan hanya di kelas bahasa Inggris tapi juga di kelas CMC. Ya Bapa, Engkau tahu bahwa kami semua adalah anak-anak yang masih muda. Kami perlu firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk memahami firman-Mu.
Walaupun waktu kami singkat untuk belajar firman-Mu, tetapi berikan kami kesempatan waktu kami pulang ke rumah, kami bisa kembali merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami dan juga orang tua kami dan keluarga kami. Dalam pekerjaan orang tua, khususnya mereka kalau belum percaya Tuhan Yesus, jadikanlah kami sebagai saksi supaya mereka bisa percaya Tuhan Yesus. Apa yang kami perlukan, kami percaya Engkau yang akan menyediakannya untuk kami. Ya Bapa, kami serahkan perjalanan kami pulang, Engkau menghantarkan kami sampai di rumah kami dengan keadaan baik. Demikianlah doa kami Bapa yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami yang berbunyi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jangan keluar dulu ya, mau tulis. Tolong putar kameranya.